Anda masih bersama kami dalam Telisik Hukum dan kita masih bersama Bung Jamaluddin dari Persatuan Pengacara Konsultan Hukum Indonesia DPD Jawa Barat. Bung Jamal, tadi kita bicara mengenai perubahan peruntukan. Namun sebelum kita membahas soal perubahan peruntukan, coba kita kembali tadi bahwa ada aturan yang mengakomodir tentang bagaimana wakaf itu bisa diberlakukan pada produk-produk atau objek, benda bergerak atau benda yang produktif dalam jangka waktu tertentu. Ini maksudnya seperti apa? Iya, memang kalau di dalam rukun dan syarat wakaf itu sendiri, salah satunya adalah tentang barang yang bisa diwakafkan atau benda yang bisa diwakafkan. Nah, benda yang bisa diwakafkan ini dikategorikan dua. Yang pertama adalah benda yang tidak bergerak, juga benda yang tidak bergerak. Gitu. Nah, kalau yang benda tidak bergerak ini cukup jelas begitu ya. Salah satunya adalah tanah yang panjang lebar tadi kita bisa bicarakan. Kemudian apa saja benda yang tidak bergerak ini gitu. Ya salah satunya adalah uang, logam mulia, kemudian surat berharga dan lain sebagainya. Termasuk adalah hak kekayaan intelektual gitu. Yang sebenarnya itu hak subjektif seseorang gitu ya, yang ada yang tidak abstrak, yang tidak kelihatan gitu. Itu diatur di dalam hak kekayaan intelektual berupa ide pemikiran segala macam itu bisa diwakafkan ya. Yang selama itu berbentuk produk atau zat yang penggunaannya itu bisa terus-menerus itu dalam jangka waktu lama, tidak cepat, itu bisa diwakafkan. Gitu. Contoh misalkan ya kalau kita ngomongin masalah hak kekayaan intelektual. Misalkan saya seorang programmer gitu ya, programmer. Kemudian saya menghasilkan sebuah bahasa pemrograman gitu ya. Katakanlah bahasa pemrograman under resources open source kernel misalnya. Saya sedikit paham itu ya. Kita punya itu misalkan. Kemudian bisa nggak? Ini kan mempunyai nilai ekonomis gitu ya. Dipakai orang, kemudian dia membeli lisensi, subscription, artinya ada renewal, pembelian dan sebagainya. Ini mendatangkan aspek ekonomi. Kemudian bisa nggak itu kita wakafkan? Bisa, kita wakafkan gitu loh. Selama memang itu bisa menghasilkan aspek ekonomi dan bisa karena hasil ekonomi tadi bisa berguna untuk orang masyarakat banyak gitu ya. Masyarakat banyak. Gitu. Maksud dasarnya seperti dasarnya itu kira-kira. Kemudian apakah bisa kita lakukan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya? Juga bisa. Saya tadi kita bilang kita sudah punya salah satu program gitu ya yang kita sudah daftarkan secara hak kekayaan intelektual kita, kemudian kita mewakafkan selamanya, tidak ada masalah, atau mungkin dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu proses pembangunan madrasah atau sekolah gitu atau perguruan tinggi, itu bisa dilakukan. Nah, makanya ini memancing kepada para intelektual gitu ya, bahwasanya berwakaf itu tidak hanya berbentuk materi uang, tapi dengan pemikiran kita, ide-ide brilian kita, kemudian diformalkan, itu bisa berpengaruh kepada kemaslahatan kesejahteraan umum, itu bisa kita wakafkan. Artinya sesuatu benda yang bisa berkembang. Yang bisa menghasilkan manfaat yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul sekali. Itu bisa diberlakukan untuk jangka waktu tertentu ya. Betul sekali. Nah, pertanyaannya, setelah jangka waktu tertentu disepakati dalam produk wakaf tadi, apakah setelah jangka waktunya habis, produk wakaf itu kembali ke si pemilik wakaf? Betul. Atau menjadi kepemilikan langsung untuk mereka yang diwakafkan? Iya. Secara otomatis karena perjanjiannya itu adalah dalam jangka waktu tertentu, maka apa yang diwakafkan itu akan kembali lagi kepada si wakil. Ke pemilik awal? Pemilik awal, begitu. Jadi yang diberikan tidak bisa memanfaatkan untuk selanjutnya gitu ya? Iya, tidak bisa memanfaatkan kecuali ada ikrar baru. Bagaimana kalau misalkan pemberi wakaf meninggal? Ya. Dan dia tidak punya ahli waris misalkan? Iya. Tentunya karena kembali lagi ke dasar tadi ya, legal standing, bahwa wakaf ini adalah salah satu perbuatan hukum. Artinya secara legalitas dia terformal dengan perjanjian-perjanjian. Kalau di dalam aturan itu ada ikrar gitu ya. Ikrar itu salah satu manifestasi daripada perjanjian semacam itu sendiri. Semacam ijab atau akad di situ ya. Karena ada kehendak di situ. Lah, kemudian karena memang si pewakaf ini dari yang sudah ditentukan dia sudah meninggal, tentunya ada penerus daripada si wakif gitu. Berlaku permasalahan tentang ahli waris gitu. Itu masih tetap berlaku, bersih berlaku. Jadi artinya ada aturan hukum lain yang juga menyertai ke situ ya. Iya, makanya sangat luar biasa kita bicara wakaf, banyak aspek hukum yang bersinggungan dengan ini. Karena terkait dengan bukan hanya subjek wakafnya tapi objek wakafnya. Gitu. Tadi kita bicara mengenai perubahan peruntukan. Tadi kita bicara jangka waktu tertentu yang pada saat periode habis akan kembali ke si wakif atau yang pemberi wakaf. Bagaimana dengan wakaf yang berubah peruntukannya? Tadi dijawab di segmen sebelumnya adalah selama itu dilaporkan, kemudian ditelusuri dari awal dan mendapat persetujuan sampai ujungnya oleh Menteri Agama, itu bisa bisa dilakukan mungkin. Tapi bagaimana bila peruntukannya berbeda?
beranjak dari pemahaman bahwa kita selama bertahun-tahun ya menganggap bahwa wakaf ini memang tidak dirubah peruntukannya. Kalau kita tadi ya beranjak pada pemahaman mazhab yang berlaku di dalam ajaran Islam memang tidak bisa dilakukan apa-apa gitu ya. Tapi terbitnya Undang-Undang Nomor 41 2004 ini ada angin segar begitu ya, karena kok selama ini dianggap wakaf kok kaku-kaku aja ya, nggak bisa diapa-apakan. Selama wakaf ini sesuai dengan persyaratan secara hukum gitu ya, salah satunya adalah wakaf ini ternyata sudah tidak sesuai dengan ikrar peruntukan wakaf itu sendiri dari awal, oleh nazir ya, oleh pewakif. Kemudian yang kedua, benda wakaf ini, terutama tanah ya, ternyata di situ bersinggungan dengan rencana tata ruang segala macam untuk kepentingan umum. Itu bisa dilakukan perubahan sebenarnya gitu. Jadi juga masih terbuka peluang apabila tanah wakaf atau benda wakaf itu ditukar gulingkan gitu ya? Ditukar gulingkan masih membuka ruang sebenarnya. Walaupun memang secara prinsip itu tidak bisa dilakukan. Tapi selama alasan-alasan tadi sesuai dengan perundang-perundangan yang berlaku, itu bisa memungkinkan dilakukan. Karena kan at the end pada ujungnya adalah wakaf ini diberdayakan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan orang banyak seperti itu. Banyak yang menjadi persoalan berikutnya adalah pada saat tanah atau lokasi atau benda yang diwakafkan itu berubah peruntukan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Ya. Tetapi perubahan peruntukan itu tetap memberikan manfaat buat masyarakat banyak. Ya. Itu secara prinsip diperbolehkan nggak? Ya. Ini menarik pertanyaan ini, agak dalam sebenarnya. Karena memang peruntukan itu masuk ke dalam syarat dan rukun wakaf, maka bisa kita katakan kita harus memenuhi syarat dan rukun wakaf itu. Bila mana kita ingin mengejar bahwa wakaf itu dikatakan sah, begitu. Kemudian berubahnya fungsi tadi, tapi tetap memberikan manfaat untuk masyarakat. Tentunya itu tidak bisa dibenarkan sebenarnya. Tetap nazir harus mengupayakan untuk melakukan perubahan itu. Penafsiran itu tidak dibenarkan karena melanggar syarat dan ketentuan syarat di awal ketentuan. ya? Itu interpretasi saya gitu ya. Karena itu tidak bisa beranjak dari situ. Itu kewajiban nazir untuk melakukan perubahan peruntukan wakaf itu sendiri. Begitu. Artinya bahwa wakaf tetap berdiri seperti itu apa adanya sampai disepakati oleh banyak pihak, terutama oleh pejabat terkait, dan perubahan peruntukannya pun juga mengikuti syarat ketentuan yang ada ya. Pertanyaan berikutnya nanti yang akan Bung Jamal juga harus jawab adalah bagaimana kalau wakaf ini melibatkan orang-orang non-muslim? Ya. Apakah peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Undang-Undang tahun 2004 tadi, pasal tahun 2004 itu juga mengikat mereka semua? Ya. Kita akan diskusikan nanti ya. Pemirsa, pada segmen terakhir ini kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai persoalan wakaf. Apakah wakaf ini juga menyentuh banyak pihak? Apakah wakaf juga sebenarnya bisa dilakukan oleh orang di luar maksud kami non-muslim? Apakah wakaf ini juga bisa diperluas demikian rupa? Kami segera kembali.